Halo semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau perkenalan dulu nih. Sebelumnya, nama saya Dinar Saswati, NIM 20G40015. Nama saya Ferdinand Aditya Padya Idrasta dari Suara NIM 20 G40014. Kami Kami dari dari Fakultas Fakultas Ekonomi Ekonomi dan dan Bisnis, Bisnis, Prodi Prodi Akuntansi Akuntansi dan dan Sistem Sistem Informasi, Informasi Unika Unika Sugio Sugio Pranoto Pranoto Semarang. Semarang. Oke, kami kelompok 4 akan membahas tentang inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi merupakan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, jadi sebagian besar barang akan mengalami kenaikan harga meskipun ada sebagian barang yang tidak mengalami kenaikan. Kenaikan barang tersebut terjadi hanya pada saat hari-hari besar seperti Natal, Lebaran, dan Tahun Baru. Lalu, penyebab inflasi itu apa sih? Di sini terdapat 3 penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan meningkat. Disebabkan karena adanya kenaikan permintaan barang yang terjadi secara agregat. Agregat sendiri diartikan sebagai pendapatan perekonomian dalam periode waktu tertentu. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yang pertama, meningkatnya jumlah belanja pemerintah, meningkatnya jumlah permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya jumlah permintaan barang untuk swasta. Lalu yang kedua, biaya produksi meningkat, disebabkan karena adanya kenaikan terhadap harga bahan baku. Contohnya, bahan bakar naik dan upah buruh naik. Lalu yang ketiga, peredaran uang yang tinggi. Peredaran yang berlebih ketimbang jumlah barang yang diminta akan menjadikan harga barang naik. Peredaran uang yang berlebih dapat disebabkan oleh pemerintah yang menerapkan sistem anggaran defisit, yang mana sistem tersebut mengatasi kekurangan anggaran dengan mencetak uang baru. Sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin meningkat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Pertama, inflasi ringan. Inflasi dengan besar kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini adalah inflasi yang belum mengganggu kegiatan perekonomian negara dan mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini adalah inflasi yang belum mengganggu kegiatan perekonomian negara, namun bisa menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kemudian inflasi berat. Inflasi dengan besar antara 30% sampai 100% per tahun. Inflasi ini yang menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara. Masyarakat pada umumnya lebih memilih untuk menyimpan barang daripada menabung, sebab bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kemudian yang terakhir, inflasi sangat berat. Inflasi ini adalah inflasi yang menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara dan sangat susah untuk dikendalikan sekalipun telah menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini dengan besar di atas 100% per tahun. Kemudian jenis inflasi kedua yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya yang terdiri dari 3. Pertama, inflasi tarikan permintaan, disebabkan karena permintaan barang yang lebih tinggi dan tidak dapat dipenuhi produsen. Kedua, inflasi desakan biaya, disebabkan karena biaya produksi tinggi sehingga membuat harga barang naik. Ketiga, inflasi diimpor, disebabkan karena kenaikan harga barang yang diimpor sehingga menimbulkan barang juga meningkat. Pada grafik inflasi tarikan permintaan, kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2, AD3 adalah permintaan agregat. Pada mulanya permintaan agregat adalah AD1, maka pendapatan nasionalnya adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1.
Perekonomian yang berkembang mendorong kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD2. Akibatnya, pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu YF, dan tingkat harga naik dari P1 ke PF. Kemudian, apabila masyarakat tetap menambah pengeluaran, maka permintaan agregat menjadi AD3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah, perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional meningkat dari YF menjadi Y2. Kenaikan produksi nasional yang melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga lebih cepat dari PF ke P2. Kemudian pada grafik selanjutnya, yaitu inflasi desakan biaya. Kurva AS1, AS2, AS3 adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adalah permintaan agregat. Pada mulanya, kurva penawaran agregat adalah AS1. Kemudian pendapatan nasionalnya adalah Y1 dan tingkat harga adalah pada P1. Kenaikan upah akan menaikkan biaya dan memindahkan fungsi penawaran agregat dari AS1 ke AS2, dan sebagai akibatnya tingkat harga naik dari P1 menjadi P2. Harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah, maka biaya produksi akan semakin tinggi. Ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS2 menjadi AS3, dan perpindahan ini menaikkan harga dari P2 ke P3. Dalam proses penaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan agregat ini, maka pendapatan nasional real terus mengalami penurunan dari YF atau Y1 ke Y2 dan Y3. Andaikan setelah AS1 menjadi AS2, permintaan agregat AD berubah menjadi AD1. Akibatnya, perubahan ini kesempatan kerja penuh tetap tercapai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P2. Apabila proses kenaikan upah baru berlaku, penawaran agregat bergerak lagi dari AS2 ke AS3 dan diikuti oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD2. Maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap tercapai, tetapi harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P3 menjadi P4. Kemudian grafik selanjutnya yaitu inflasi diimpor. Pada mulanya permintaan agregat adalah AD, penawaran agregat adalah AS1, dan pendapatan nasional adalah Y1. Kenaikan harga impor menyebabkan biaya produksi naik, kemudian menjadikan perpindahan kurva penawaran agregat dari AS1 menjadi AS2. Pendapatan menurun dari Y1 kepada Y2, sedangkan tingkat harga naik dari P1 ke P2. Kemudian jenis inflasi selanjutnya adalah inflasi berdasarkan sumbernya. Ada dua. Yang pertama, domestic inflation. Domestic inflation ini yang sumbernya dari dalam negeri. Penyebabnya adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian, menurunnya jumlah barang atau jasa, namun permintaan tetap, sehingga harga mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, imported inflation. Imported inflation ini yang sumbernya dari luar negeri karena adanya perdagangan antar negara. Penyebabnya yaitu suatu negara yang melakukan perdagangan bebas di masa terdapat kenaikan harga di luar negeri. Kemudian dampak inflasi. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Jika berpenghasilan naik, maka dapat memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Tetapi dampak negatif juga akan dirasakan bagi mereka yang berpenghasilan tetap.
sebab nilai uangnya tetap sementara harga barang atau jasa meningkat. Kemudian, dampak inflasi terhadap minat menabung. Minat menabung akan berkurang karena pendapatan dari bunga tabungan lebih kecil. Sementara penabung harus tetap membayar biaya administrasi tabungan. Dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan dari daya saing barang ekspor akan menurun sehingga pendapatan dari devisa berkurang dan untuk ekspor akan lebih mahal. Yang terakhir, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Perhitungan pada penetapan harga pokok menjadi susah karena dapat menjadikannya terlalu kecil atau besar, sehingga hal tersebut akan membuat proses dari penetapan harga pokok dan jual menjadi tidak akurat. Juga akan membuat beberapa produsen mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Contoh dampak positif dari inflasi, yaitu peredaran barang akan lebih cepat, produksi berbagai barang akan bertambah, dan keuntungan juga bertambah. Kesempatan kerja bertambah ada karena mempunyai tambahan investasi. Pendapatan nominal bertambah, namun real berkurang karena kenaikan pendapatan kecil. Dapat meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang semangat untuk bekerja, menabung, dan juga mengadakan investasi. Contoh dampak negatif inflasi yaitu harga barang dan jasa akan naik, nilai kepada mata uang akan berkurang, menyebabkan munculnya tindakan spekulasi, banyaknya proyek yang macet atau terlantar, kesadaran untuk menabung juga akan menurun. Lalu saya akan membahas tentang teori inflasi. Di sini terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori kuantitas, sebuah hipotesis yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika semakin banyak uang yang beredar, maka berbagai barang dan jasa juga akan naik. Lalu ada teori dari Keynes, di mana inflasi yang terjadi jika ada keinginan masyarakat untuk hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan cara membelanjakan barang secara berlebihan. Lalu yang ketiga, teori struktural, di mana inflasi yang terjadi ketika produsen tidak dapat mengantisipasinya dengan cepat, terjadinya kenaikan permintaan karena adanya pertambahan penduduk. Di dalam inflasi terdapat 2 indikator. Yang pertama ada IHPB dan PDB. IHPD atau biasa disebut dengan Indeks Harga Perdagangan Besar adalah dari sebuah komoditas, yaitu harga transaksi yang berlangsung antara penjual dengan pembeli dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan PDB atau deflator produk domestik bruto merupakan pengukuran level harga barang akhir serta jasa yang diproduksi pada sebuah ekonomi. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter, yaitu politik diskonto yang mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga bank, menaikkan cadangan kas yang mengurangi jumlah uang yang diedarkan oleh bank umum, operasi pasar terbuka yang jumlah uang beredar menggunakan cara menjual SBI, kredit selektif yang mengurangi jumlah uang beredar dengan cara mempertegas pemberian kredit, politik sunering yang dilaksanakan apabila terjadi hyperinflation. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu menaikkan tarif pajak sehingga bisa menurunkan jumlah uang yang beredar, mengatur penerimaan sekaligus pengeluaran pemerintah, melakukan peminjaman pemerintah. Ketiga, kebijakan non-moneter, yaitu menaikkan hasil produksi seperti pemerintah memberikan subsidi kepada industri agar lebih produktif dan menimbulkan penurunan harga terhadap barang. Lalu pengawasan harga, seperti kebijakan pemerintah dalam menentukan harga maksimum untuk barang tertentu. Kemudian kebijakan upah, seperti pemerintah akan menghimbau serikat buruh untuk tidak menaikkan upah saat di tengah inflasi. Penghitungan inflasi.
Indikator yang sering digunakan dalam penghitungan inflasi ini adalah Indeks Harga Konsumen atau disingkat IHK dan GNP Deflator. IHK adalah nilai untuk menghitung perubahan harga rata-rata terhadap barang dan jasa. Sedangkan GNP Deflator adalah rasio nominal di tahun tertentu kepada GNP real pada tahun selanjutnya. Seperti pada rumus di bawah ini, yang pertama, inflasi sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100%. Yang kedua, inflasi sama dengan GNP deflator berikutnya dikurangi GNP deflator tahun sebelumnya dibagi GNP deflator tahun sebelumnya dikali 100%. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan data inflasi dari tahun ke tahun. Di sini terdapat datanya dari tahun ke tahun dan kita bisa fokus pada tahun 2015 hingga 2020. Bisa kita lihat bahwa dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 2015 kita bisa lihat bahwa inflasi mengalami penurunan mencapai 3,35%. Tetapi pada 2016 inflasi mengalami penurunan kembali hingga 3,02%. Ketika inflasi pada tahun 2016 menurun hingga 3,02%, laju inflasi tahun tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 3,61%. Lalu kita lihat pada 2018 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 3,13%, lalu 2019 2,72%, dan pada tahun 2020 jatuh hingga 1,68%. Dan di tahun 2020 ini inflasi sangat rendah karena pandemi COVID-19. Ini merupakan inflasi terendah sepanjang sejarah atau all-time low. Tapi, jika kita lihat kembali, inflasi tersebut tidak berdampak pada naiknya daya beli masyarakat. Inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah, karena jika terlalu tinggi, maka akan menekan daya beli masyarakat, dan jika terlalu rendah, menekan pertumbuhan ekonomi atau PDB. Di sini kita bisa melihat bahwa kita mengalami deflasi atau penurunan indeks harga. Meskipun tidak didorong dari daya beli masyarakat, namun pemerintah menetapkan tren suku bunga rendah. Tren suku bunga rendah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi, perbankan, dan menyalurkan kredit agar ekonomi bisa kembali pulih. Di sini terdapat 4 sektor yang menyumbang inflasi pada tahun 2020. Yang pertama, pada sektor makanan dan minuman, mereka menyumbang inflasi hingga 0,38%. Lalu yang kedua, transportasi udara seperti saat merayakan tadi hari-hari besar seperti Natal, mereka sudah dilarang oleh pemerintah untuk tidak bepergian, tetapi mereka tetap berangkat untuk berlibur, sehingga transportasi udara menyumbangkan inflasi hingga 0,06%. Lalu, pada perumahan, listrik, dan air menyumbang 0,01% dan restoran 0,02%. Meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi sektor-sektor inilah yang mendorong inflasi 1,68% pada tahun 2020. Pemerintah juga mengupayakan agar inflasi dapat meningkat dan terkontrol, yaitu melalui bansos. Presiden kita, Jokowi, mengatakan bahwa akan memberikan bantuan sosial pada awal Januari 2021. Bansos ini berupa bansos PKH atau Program Keluarga Harapan, lalu ada sembako, dan ada BLT atau bantuan langsung tunai. Upaya ini diharapkan agar bisa mendorong inflasi di tahun 2021. Nah, kali ini saya akan memberikan video pendek mengenai kondisi inflasi di Indonesia pada tahun lalu, yaitu tahun 2020. Statistik mencatat inflasi bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,45% dan inflasi tahunan 1,68%.
Ini menjadi inflasi terendah setidaknya sejak tahun 2003 silam atau 17 tahun yang lalu. Pandemi COVID-19 membuat target inflasi pemerintah jauh meleset. Berikut kami ulas perkembangan kenaikan indeks harga konsumen atau inflasi sepanjang tahun 2020 yang tergerus oleh pandemi COVID-19 yang menjadi motor penggerak ekonomi kita sepanjang tahun 2020 begitu ya. Ini inflasi tahunan 1,68% di bulan Desember 2020 dengan inflasi bulanan atau month on month sebesar 0,68%. Di sini BPS menyatakan bahwa inflasi tahunan sebesar 1,68% ini adalah inflasi terendah sepanjang sejarah kita atau all time low. Begitu. Memang kalau kita melihat di sini 1,68% inflasi yang rendah, ternyata inflasi yang rendah ini tidak berdampak terhadap naiknya daya beli masyarakat begitu. Meskipun inflasi rendah, tapi karena pandemi COVID-19 daya beli masyarakat tetap lemah begitu. Seperti kita ketahui bahwa inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, harus selalu dikontrol karena pemerintah menargetkan sebelumnya target inflasi 3% plus minus 1 begitu, ini meleset hanya 1,68%. Inflasi yang terlalu rendah bisa menekan daya beli begitu. Kemudian inflasi terlalu tinggi menekan daya beli masyarakat, terlalu rendah ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi nyatanya inflasi tahunan 1,68% ini tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang tetap rendah karena pandemi COVID-19. Sementara meskipun pemerintah mengatakan bahwa the worst is over, tapi pemerintah juga merevisi kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 menjadi minus 1,7% sampai minus 2,2%. Tidak bisa kita lupakan bahwa tahun 2020 kita masuk ke jurang yang namanya lembah resesi. Jadi, seperti pembahasan dari kami, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah untuk menurunkan atau mempertahankan tingkat inflasi agar berada pada tingkat yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia. Maka sebaiknya Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan moneter harus menjaga agar tingkat BI rate berada pada tingkat yang tepat sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga dan tidak menimbulkan inflasi. Nah, yang kedua, untuk mengatasi defisit anggaran yang dapat memicu timbulnya inflasi, pemerintah seharusnya menjaga atau mengusahakan pengeluarannya sesuai dengan apa yang telah dianggarkan agar tidak melebihi pendapatan pemerintah. Karena apabila pengeluaran pemerintah seimbang dengan pendapatan pemerintah, maka tingkat inflasi dapat dipertahankan. Selanjutnya, memprioritaskan pengeluaran hanya pada bidang yang produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas output yang dapat memenuhi kenaikan permintaan agregat akibat dari output tetap dan pendapatan mereka. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih.